Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Mila di video Mengingat Kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pertemuan yang kedua dengan mata kuliah film dokumenter. Jika minggu lalu kita telah membahas perkenalan, sekarang kita sudah memasuki pada materi perkuliahan. Film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan tentang peristiwa yang sudah terjadi dalam kehidupan nyata. Namun film yang dihasilkan tetap harus memasukkan pemikiran-pemikiran kita. Jadi, kita tetap harus membuat film dengan kreatif, inovatif, dan edukatif agar perfilman di Indonesia semakin maju dan berkembang. Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan film dokumenter. Pada tahun 1872, Leland Stanford membuat rekaman tentang kaki kuda dan gagal, yang kemudian dilanjutkan oleh Whitbread dan berhasil. Pada tahun 1882, Jules Marley merekam gerakan burung dengan alat fotogramis gun. Pada tahun 1888, Louis Le France berhasil membuat film pertama yang bernama Round Day Dancing. Pada tahun 1895, Augustin Maurice Louis Lumière dan Louis Jean Lumière merupakan pelopor film dokumenter yang berhasil memproduksi film-film pendek sehingga mampu menyebar ke berbagai negara. Selanjutnya, jenis-jenis genre dalam film dokumenter. 1. Dokudrama. Dokudrama adalah film yang diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Dalam film menceritakan kejadian utamanya, tetapi tidak lupa juga menceritakan kisah di dalamnya. Contohnya film Titanic. 2. Semi dokumenter. Semi dokumenter adalah sebuah film yang pengambilan gambarnya dibuat lagi dan disertakan rekaman video kejadian yang nyata yang berkaitan dengan tema yang dibuat. Yang ketiga, film faktual. Film faktual adalah jenis film non-cerita, jadi murni dari rekaman langsung di suatu kejadian yang nyata tanpa ada campur tangan pengeditan. Contohnya film Tsunami. Yang keempat, film etnografik. Jenis film etnografik digunakan untuk mendokumentasikan suku-suku atau istiadat pedalaman. Jenis film ini biasanya sebagai sarana untuk pengumpulan pengetahuan, seperti film Ambu yang berkisah suku Baduy. Yang kelima, film propaganda. Film propaganda adalah film yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku orang yang terkadang menyesatkan dengan tujuan tertentu. Yang keenam, cinema verite adalah film yang gaya natural yang dipadukan dengan teknik sinematik. Selanjutnya terdapat dua bagian untuk membuat film dokumenter. Yang pertama, tanpa naskah yang terbagi menjadi dua, yaitu adventure dan demonstrasi. Yang kedua, menggunakan naskah yang terbagi menjadi tiga, yaitu profil, proses, dan perang. Adapun langkah-langkah pembuatan film dokumenter yaitu 1. Tahap produksi. Tahap produksi adalah tahap persiapan awal, mulai dari tema, observasi, membuat outline, dan membuat film statement. Yang kedua, tahap produksi, yaitu tahap pengambilan gambar dan video yang disebut dengan syuting. Dan yang ketiga, tahap terakhir adalah tahap pasca produksi, yaitu tahap editing film. Tujuan dari editing ini untuk membuat film yang diproduksi menjadi sempurna, yang siap untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai. Sebagai penerus bangsa, kita harus mampu membuat film yang dapat memberikan pengetahuan dan edukatif yang dikemas dalam bentuk yang menarik. Semakin sulit dan rumit dalam pembuatan film, maka semakin besar pula daya tarik bagi para penonton. Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say? Video tadi sekaligus menutup pembicaraan saya pada pertemuan kali ini. Kini kita sudah tiba di penghujung waktu. Saya Mila pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.